Pidato Prabowo ini penting kita perhatikan dari omongannya pertama-tama. Saudara-saudara kalian para sarjana, kalian para profesor, kalian para teknokrat, ilmu kalian untuk bangsa. Wah, Bung, Prabowo pidato, isi pidatonya itu tuh yang kayak begitu, itu omongannya Bung Karno. Sebentar-sebentar untuk bangsa, sebentar-bentar itu nation building, sebentar-bentar character building. Itu punya Bung Karno, karena Bung Karno seorang pendiri, seorang bapak bangsa, seorang pelopor kemerdekaan, tokoh proklamasi, dan seorang pemersatu. Salam Bung, salam dari kanal Anak Bangsa. Ya biasa saya di situ, biasa Bung. Nah, begini, belum lama ini saya menemukan satu video, entah itu konteksnya apa dan di mana Prabowo pidato Bung. Wah, pidato Prabowo. Ini penting kita perhatikan dari omongannya pertama-tama. Saudara-saudara kalian para sarjana, kalian para profesor, kalian para teknokrat, ilmu kalian untuk bangsa. Wah, Bung, Prabowo pidato, isi pidatonya itu tuh yang kayak begitu, itu omongannya Bung Karno. Sebentar-sebentar untuk bangsa, sebentar-bentar itu nation building, sebentar-bentar character building. Itu punya Bung Karno, karena Bung Karno seorang pendiri, seorang bapak bangsa, seorang pelopor kemerdekaan, tokoh proklamasi, dan seorang pemersatu. Jadi kalau beliau pidato diulang-ulang dengan tekanan-tekanan yang sama, pengabdian untuk bangsa dan sejenisnya, itu di berbagai tempat diulang, yaitu namanya pendidikan. Bung Karno sedang melakukan apa yang namanya kira-kira lah civic education. Nah, kalau Prabowo Bung melakukan apa? Niru sampai kacamata Bung, kacamata ireng. Itu niru Bung Karno. Dan kecuali isi dan kiblat omongannya, kiblat pidatonya, itu langgamnya Presiden Soekarno. Langgam Presiden Soekarno, kacamata hitam, kacamata Presiden Soekarno. Lalu baju, wah, bermerek zaman itu, jas panjang macam begitu. Itu gayanya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, itu Prabowo memakai itu, menghidupkan itu. Ya begini Bung, menurut saya pemimpin, namanya pemimpin itu ya pemimpin lah pada usia yang sudah dewasa. Usia dewasa itu taruhlah 35 sampai 40. Itu seorang pribadi itu tidak lagi meniru-niru. Proses imitasi itu dalam psikologi perkembangan, dalam psikologi kepribadian, itu terjadi pada anak-anak remaja. Anak remaja ya bolehlah niru orang lain, gayanya gaya orang lain dan sebagainya, karena dia belum membangun dirinya sendiri. Suatu nasihat orang-orang tua, be yourself, itu belum terbentuk pada kalangan anak muda. Tapi kalau orang setua Prabowo masih
imitatif, cara tampilnya imitatif, kacamata, gambaran sikap imitatif, jas, dan langgam pidatonya, yaitu pidato Bung Karno. Saya kira secara psikologis itu tidak terlalu sehat. Tidak terlalu sehat. Seseorang yang melakukan proses imitasi, meniru orang lain untuk dirinya sendiri. Gaya berbicara, gayanya orang lain itu mau dipakai dalam usahanya membentuk dirinya sendiri sebelum dirinya terbentuk. Nah itu untuk orang udah tua ya nggak bisa lah, nggak bisa. Jadi saya cemas mendengar dia pidato itu. Kalau nanti itu tiap hari dia sudah jadi presiden dan pidato itu dengan gaya Bung Karno, itu kayak apa Bung rasanya? Kita kayak apa? Punya pemimpin yang tidak menjadi dirinya sendiri tetapi menumpang gaya orang lain, menumpang cara orang lain. Itu sebuah pribadi yang belum jadi. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kelihatan cara itu belum lama ini dia mengiblat pada Jokowi, itu Jokowi sentris. Cara berpikirnya juga Jokowi sentris, menyanjung-nyanjung Jokowi. Itu juga tanda bahwa secara psikologis dia belum membangun dirinya sendiri, belum bisa menjadi dirinya sendiri. Dia masih menjadi orang lain seperti anak-anak remaja itulah dalam psikologi perkembangan. Anak-anak yang kecil-kecil ya niru-niru ya nggak apa-apa lah, anak-anak niru-niru. Tapi kalau orang tua itu ya telat lah, niru kok telat. Nah kalau sudah tua itu masih menjadi gambaran orang lain, lalu dia kapan akan menjadi gambaran dirinya sendiri? Kapan dia akan bicara on behalf atau for the sake of himself? Kapan itu? Ya nggak akan ada kalau begitu. Gejalanya itu bagian awal Bung. Bagian berikutnya itu Prabowo itu gaya Bung Karno-nya itu kayaknya di semua konteks pidato itu Bung Karno dia ngeden-ngeden gitu Bung kalau pidato itu Bung. Jadi gini kira-kira ungkapan tahun 70-an itu di Jakarta ini ada ungkapan style kendu untuk memberi gambaran supaya orang itu ya janganlah terlalu serius, janganlah terlalu menampilkan hidup itu demikian penuh perasaan yang dipaksakan. Ya enggak. Style kendu itu artinya tetap serius, tetap punya konten kepribadian yang kuat, punya konten leadership dan karakter yang kuat. Tapi caranya ngomong itu ya langgamnya sendirilah, jangan langgamnya Bung Karno lah. Masa dia nggak punya langgam sendiri? Yang nggak bener itu, nggak bener. Cemas saya mendengar itu. Gimana nanti kalau Prabowo akan pidato terus menerus? Woi para sarjana, wahai para profesor, wahai para teknokrat, ilmumu untuk bangsamu. Karakter nasionalistik, karakter seorang tokoh bapak bangsa itu diambil loper begitu Prabowo menjadi Bung Karno baru. Ya itu nggak sehat. Prabowo ya Prabowo, bahwa ada konten Bung Karno, ada konten Bung Hatta, ada konten ya tokoh-tokoh lah siapa, tidak ada masalah. Ada konten-konten itu memperkaya, itu memberi perspektif
memberi orang suatu gambaran bahwa Prabowo itu kalau ngomongan itu dia punya rujukan-rujukan para tokoh-tokoh ini, jadi pemikirannya itu bukan pemikiran yang monoton, yang tunggal. Tapi itu tidak perlu ngeden-ngeden seperti itu. Jadi style kendu. Lalu janganlah menganggap ini semuanya itu mesti Bung Karno style, itu stylenya Bung Karno. Bung Karno seorang bapak bangsa, seorang pemersatu, seorang pembentuk karakter. Terus dianya akan begitu? Enggak, itu imitatif. Itu sebenarnya dalam bidang-bidang akademik itu namanya sejenis plagiarism. Ya plagiarism lah. Kenapa enggak bisa jadi dirinya sendiri? Banyak tentara ada nih Bang Yos itu, kalau pidato Bang Yos itu ya ngomong, ya saya, itu kata Bang Yos, dan pidato, ya begitu, kelihatan karakternya Bang Yos, sama-sama itu, tentara sama tentara. Barangkali jenderal lain lah, mungkin tidak usah disebut, tapi jenderal lain, itu pidato, itu on behalf and for the sake of kepentingannya sendiri, message dia sendiri, perjuangan membangun bangsa, melakukan sesuatu yang namanya civic education, ya untuk dan atas nama dirinya sendiri. Saya kira saya akan menaruh perhatian spesifik tiap kali Prabowo nanti pidato resmi kayak apa. Dulu Presiden Soeharto itu memberi bentuk yang sangat bertolak belakang dengan gayanya Bung Karno. Ya pidatonya Soeharto ya jelek sekali lah di awal-awal itu. Tapi karena 32 tahun lamanya memimpin, ya tiap hari kita mendengar itu, ya kita nggak bicara soal jelek dan tidak jelek, dan tidak perlu membandingkan dengan Bung Karno karena dia bukan perbandingannya, itu tidak setara lah, itu bukan apple to apple comparison. Tapi itu Soeharto dan Soekarno itu dua dunia yang berbeda, jadi nggak usah lah diomongin. Tapi saya ingin katakan, bagaimanapun Soeharto lahir dengan karakternya sendiri. Nah ini Prabowo ini sudah usia sekian, kok belum menjadi dirinya sendiri. Bung, sebagai pemimpin bangsa, ya mau tidak mau kan dia akan menjadi pemimpin bangsa, Bung. Akan menjadi presiden. Itu layaklah kalau dia membentuk dirinya sendiri, mau menyampaikan message, political message apapun, untuk civic education, untuk apa yang namanya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, message-nya itu disampaikan dengan gaya gayanya Prabowo sendiri, dengan style kendu, stylenya Prabowo sendiri, yang enggak usah lah. Saya menganggap hal ini penting karena dia pemimpin. Dia akan memimpin kita, dan kalau pemimpin tidak bisa menampilkan ciri spesifik kepemimpinannya, saya kira itu berita buruk bagi kita semuanya. Begitu Bung. Terima kasih. Salam dari Kanal Anak Bangsa.